utama. Nah, kita tuh harus buat dulu jadwal pelajaran apa nih yang akan kita pelajari atau enggak apa yang akan besok kita ujian atau apa itu kita harus bikin jadwal dulu. Nah, yang kedua, kita tuh harus kurangi gangguan belajar karena pasti banyak banget nih gangguan kita belajar apalagi pada era pandemi sekarang. Kita yang belajarnya di rumah, pasti banyak gangguan seperti sering main handphone, terus situasi di lingkungan kita juga pasti kan agak sedikit kurang mendukung ya. Nah, jadi kita harus mengurangi fokus. Yang ketiga, kita tuh pakai bahasa sendiri untuk lebih memudahkan dalam mempelajari pelajaran. Nah, jadi biar kita tuh nggak seakannya terlalu kaku gitu. Nanti jadi kalau kita memakai bahasa sendiri itu nanti pasti langsung keinget, oh ini nih bahasa kita ini, jadi lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, coba menjadi guru. Nah, ini efektif juga sih supaya kita lebih kayak menguasai gitu. Terus kita bisa kasih tahu ke temen, sharing-sharing, bisa lewat VC misalkan ya, atau lewat Zoom, itu bisa banget. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu adalah jangan lupa istirahat. Karena jangan terlalu terus diporsil untuk belajar, nanti otak itu makin panas. Pokoknya kita harus jangan lupa istirahat. Nah, kalau menurut aku, waktu yang paling terbaik buat belajar mempersiapkan ujian itu subuh. Karena subuh tuh hawanya tuh udah hawa-hawa kita baru bangun tidur, baru fresh. Nah, itu paling enak subuh. Waktu subuh sama sebelum tidur. Sebelum tidur kayak kita bisa mengulang-ulang apa yang akan diujiankan untuk besok hari. Oke, tips yang pertama, kita itu harus menyiapkan tempat senyaman mungkin yang menurut kita itu paling nyaman untuk kita belajar supaya kita lebih fokus. Misalkan mau di kamar, mau itu di ruang tengah, di ruang tamu, atau dimanapun. Yang kedua, kita tuh harus fokus sama satu subjek. Misalkan kita fokus nih belajar di pelajaran ini, nah kita tuh jangan kemana-mana, jadi harus fokus di satu subjek itu. Nah, yang selanjutnya itu siapin waktu khusus buat kita belajar supaya fokus kita itu menjadi lebih dan gak kemana-mana. Dan yang terakhir adalah jangan lupa istirahat. Selama kita belajar selingin sama istirahat, misalkan diem dulu berapa menit gitu. Oke, dan yang selanjutnya jangan letakin HP di dekat kita karena ini yang paling mempengaruhi bikin kita itu gak fokus. Jadi kalau ada notif dari handphone itu kan pasti langsung ya kita jadi pengen tahu dong ada apa nantinya kebablasan. Oke, dan yang terakhir kita harus bikin target buat belajar. Misalkan target kita hari ini pelajaran ini segini nih materi ini, dan kita harus bikin target itu. Nah, buat adik-adik SMP nih yang masih bingung mau melanjutkan ke sekolah kemana, yuk langsung daftar ke SMA Plus Asalam. Karena di SMA Plus Asalam banyak banget manfaat yang khususnya saya rasakan, mulai dari pendidikannya, terus ada juga keagamaannya. Pokoknya jangan lupa daftar ke SMA Plus Asalam.